Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa di Katekpod, Katekisasi Podcast. Bukan belajar asal, bukan asal belajar. Bukan asal belajar, bukan belajar asal. Ayo belajar bersama di Katekpod. Oke, hari ini kita akan berbicara kembali lebih jauh membahas tentang Allah begitu, dan kali ini kita akan bahas tentang Allah dan juga karya penebusan ya, bahkan kita akan bahas tentang Tuhan Yesus itu sendiri sampai ke kerajaan Allah. Kita kan biasa sering bilang soal warga kerajaan Allah. Nah, kita juga akan bahas itu hari ini, dan hari ini tentu saja narasumbernya mungkin ada Bapak Ibu yang nggak terlalu tahu atau mungkin ada yang sudah kenal juga, bahkan aku memperkenalkan ini dia narasumber kita lebih kurus dari aku pastinya. Aku sudah naik badan. Ini dia Kak Indra. Yeay. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, salam kenal. Asik. Mungkin diperkenalkan dulu Kak, namanya siapa, umurnya berapa? Ini jadi perkenalan. Mungkin umur tidak usah kali ya. Rahasia. Ya. Sekarang pelayan di mana berarti? Nama saya panjang ya, namanya Indra Sandrawati Balang. Indra Sandrawati Balang, kasih. Biasa dipanggil Indra. Oke, nggak dipanggil Sandra Kak? Enggak, Indra. Jadi kalau orang mungkin dengar Indra cowok, tapi ini sebenarnya cewek. Cewek. Ya, berarti apalah arti ya, namanya ya bisa cowok bisa cewek. Iya. Ya. Tapi orang taunya Indranya cowok. Nggak apa-apa. Ini Indra yang Sri Kandi biar kita. beda. Biar beda. Oke. Oke, Kak Indra berarti sekarang pelayanan di mana nih? Pelayanan di GKI Sulu, Bapak Ibu. Sulu pastinya. Tapi di komisi anak. Komisi anak. Jadi kalau adik-adik yang punya adik-adik nanti yang di sekolah minggu yang punya anak, Bapak Ibu, nah nanti ketemunya anak-anaknya tuh sama Kak Indra gitu. Oke, nah hari ini Kak Indra kita mau bahas tentang Allah dan karya penebusannya, bahkan nanti soal Tuhan Yesus dan sampai kerajaan Allah. Banyak ya, ini sangat spektakuler tema hari ini ya. Tapi kita bahas satu-satu kali Kak ya. Mungkin dimulai kalau kemarin kita, kalau aku nggak salah ya, coba kita lihat di sini tuh harusnya kemarin itu kan iya Kak Indra yang wawancarain aku tuh ngawasin aku. Nah sekarang kemarin tentang Allah Bapa, dan hari ini kita akan bahas lagi tentang Allah dan karya penebusannya gitu. Nah kira-kira gimana Kak? Kemarin Allah yang kasih, Allah yang maha kuasa dan sebagainya. Terus hari ini Allah dan karya yang dia buat, yaitu karya penebusannya. Kira-kira gimana Kak kita memahami tentang karya penebusan Allah ini? Iya. Ya, sebelum kita membahas tentang karyanya ya penebusannya, kita melihat dulu ke depannya, bukan ke depannya, materi minggu lalunya. Oke, materi minggu lalunya. Nah, kita kan minggu lalu kita udah mendengar sedikit tentang Allah yang menciptakan. Jadi Allah itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Iya. Jadi 1 itu 6 ya. Betul. Artinya manusia itu menggambarkan Allah itu sendiri. Dia representasi dari Allah. Artinya manusia itu dikaruniakan beberapa sifat dari Allah. Iya, oke. Seperti mengasihi. Allah itu kan mengasihi. Mengasihi. Manusia juga mengasihi. Berbuat baik. Berbuat baik. Allah masih banyak lagi yang dikaruniakan gambar Allah itu kepada manusia. Nah, terlebih dari itu manusia juga diciptakan dengan dengan unik ya. Iya, dikasih akal budi. Dikasih akal budi, kemudian dia juga memiliki kapasitas untuk bersekutu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Menarik sekali. Jadi spesial. Iya. Jadi dia tuh berkomunikasi, bersekutu dengan Allah. Kita nggak ya sebenarnya kita nggak tahu juga sih binatang ngobrol sama Tuhan apa nggak, tapi yang kita tahu manusia ya. Iya, yang kita tahu manusia itu bersekutu, berkomunikasi dengan Allah. Itu yang menjadi spesial. Bahkan bisa intim. Mereka kan di Taman Eden waktu itu. Jadi ya spesial lah. Nah, tapi yang menjadi permasalahannya adalah ketika manusia itu melakukan dosa.
pelanggaran. Iya. Disinilah terjadi permasalahan. Dia mengalami keterpisahan dari Allah. Jadi dia tidak lagi memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Dia menjadi hubungannya dengan Allah itu menjadi terputus lah. Oke, dia berarti mengalami hubungannya terputus gitu ya dengan Allah. Berarti ketika hubungan terputus itu Kak, maksudnya apa yang terjadi? Apakah dia nggak bisa kenal Allah lagi? Dia nggak mengenal Allah, nggak tahu atau gimana Kak? Dia masih mengenal Allah, tahu mengenal Allah, tapi tidak ada keinginan untuk mau mencari ataupun mengenal Allah itu. I see. Seperti yang dikatakan dalam Roma 3 ayat 11 ya. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kita lanjut ayat 12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi ketika dia mengalami hubungan yang terputus dengan Allah, ya tidak ada keinginan begitu untuk mencari Allah seperti itu. Karena nggak punya keinginan mencari Allah ya, berarti ya mau cari kebenaran dan perbuatan baik yang kayak apa gitu ya, standarnya ya hilang ya. Iya betul. Ya. Iya oke. Berarti hubungan yang terputus itu, dan karena hubungan yang terputus itu berarti apa Kak? Maksudnya terus ini semakin menarik. Terus itu berarti dia nggak bisa berkomunikasi juga dengan Tuhan, dengan Allah dengan bebas. Ya, terbuktinya ketika waktu mereka sudah makan buah itu, Allah mengusir mereka kan dari Taman Eden. Artinya mereka tidak memiliki hubungan yang intim lagi dengan Tuhan. Iya. Jadi ada, bahkan dikatakan bahwa ada malaikat yang jaga ya di situ. Jadi mereka nggak boleh masuk ke taman itu. Jadi mereka nggak punya hubungan yang intim, tidak bersekutu lagi dengan Allah. Berkomunikasi dengan Allah. Jadi hubungan yang terputus itu mungkin kita bisa pahaminya seperti itu. Dan maksudnya terus akibat dari hubungan yang terputus itu berarti gimana Kak? Akibatnya itu ya dosa sih ya. Iya dosa. Dosa jadi, berarti gimana tuh terus? Karena orang yang berdosa kan artinya melanggar ya, melanggar perintah Allah, tidak melakukan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah nih. Berarti ada akibatnya. Iya betul. Akibatnya adalah penghukuman yang kekal, kematian yang kekal. Kematian yang kekal tuh kayak gimana tuh Kak? Nah ini makin menarik. Jadi dia hukuman dosa tuh ya kematian kekal gitu ya. Kematian kekal itu berarti seperti apa ini? Karena kan kita biasa waktu bahkan kan kalau ngajar sekolah minggu gitu kan, adik-adik kalau berdosa berarti masuk neraka, berarti mati gitu kan. Tapi memang kan kita semua memang akhirnya akan mati gitu kan. Tapi kira-kira mati kekal ini seperti apa kematian kekal ini maksudnya? Hilangnya persekutuan Allah. Nah, kematian hukuman dosa. Kematian ini mencakup apa aja? Berarti kematian itu mencakup fisik ya, seperti yang dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 19. Kejadian 3 ayat 19. Oke. Kita mungkin buka sedikit ya biar kita lihat sama-sama juga. Kejadian 3 ayat 19. Ini ya Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah gitu ya. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Berarti kematian fisik itu pun juga bagian dari penghukuman ya. Oh, berarti misal jadi Jawa. Jadi semisalnya kalau berarti ini kan semisalnya ya berandai-andai. Berarti misalnya kita nggak jatuh dalam dosa ya kita nggak mungkin mati. Nggak mungkin mati. Tapi karena manusia sudah jatuh dalam dosa maka dia harus mati. Matinya fisik mati aja. Fisik saja atau mati secara rohani juga ya dalam pengertian tadi ya. Kepisahan dengan Allah itu adalah mati secara rohani. Nah, tapi penghukumannya itu tidak hanya mati secara rohani tapi juga mati secara fisik. Jadi ketika kita mati ya udah habis begitu. Kita dihukum mengalami penderitaan ya. Kalau misalnya kita lihat di Alkitab itu kan banyak yang menggambarkan tentang kehidupan setelah kematian ketika orang itu tidak mati dalam Kristus. Kristus. Berarti setelah mati
masih ada yang lain nih gitu ya, masih ada penderitaan lain gitu. Penderitaan yaitu yang akibat dari dosa. Yang itu. kertak gigi, yang Iya. ada terdapat kertak gigi dan I see. Jadi itu adalah hukuman. Bahkan akibat sebenarnya iya, dari dosa. terpisah dengan Allah aja tuh udah sesuatu yang itu ya. Itu Sesuatu yang udah ngeri banget sudah sih menjadi sebenarnya. hukuman bagi manusia yang berdosa. Oke. Nah, jadi begini sih, kematian itu kalau dilihat di survei sebenarnya ditakuti oleh semua orang. Semua orang takut mati gitu ya. Semua orang takut mati. Buktinya dari kalau misalnya kita melihat ajaran, bukan hanya di ajaran Kristenan ya, tapi kalau kita melihat di ajaran-ajaran lain, mereka bahkan melakukan banyak cara untuk supaya bisa ini ya, tidak mengalami kematian atau penghukuman kekal itu. Kalau kita kan neraka ya, mereka juga neraka. Nah, jadi kita bisa melihat di situ bahwa semua manusia itu sebenarnya takut akan kematian. Soalnya belum Karena nikah. setelah kematian itu pasti ada penderitaan. Kalau misalnya kita tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh agama tertentu. Misalnya kita kan harus percaya kepada Kristus. Kalau agama lain kita harus berbuat baik, harus bersedekah ya, bersedekah supaya kita bisa masuk surga. Jadi ini adalah bukti bahwa semua manusia itu takut akan kematian. Takut mati ya. Padahal sebenarnya aku takut mati karena belum nikah sih. Salah ya, salah motivasi takut matinya. Karena belum menikah jadi takut mati. Iya, aku sebenarnya gak terpikir sih Mas ya. Ya abis mungkin karena kita sebagai orang Kristen jadi mikirnya udah kalau udah mati ya sama-sama Tuhan Yesus kali ya. Tapi ya menarik sih, ini jadi ada pandangan yang lain lagi bahwa abis mereka takut mati karena abis itu tuh ada apa tuh gitu ya. Bukan mati karena kebanyakan orang mungkin takut matinya karena takut sedih ninggalin keluarga karena belum nikah, belum apa, belum. Tapi sebenarnya ada yang lebih menakutkan dari situ ya, itu tadi. Iya betul penderitaan yang nggak berkesudahan itu ya sebenarnya. Jadi kadang orang kira-kira saya mati, saya layak nggak masuk surga. Nah orang kira apa yang saya perbuat selama ini membuat saya layak masuk surga. Nah itu yang kadang jadi pertanyaan bagi. Bahkan orang Kristen juga nanyain itu loh. Betul. Aku waktu itu nanya seseorang di Surabaya gitu, aku nggak akan sebut itu di jemaat kita atau enggak gitu, tapi aku tanya, tapi orang Kristen, aku tanya, kamu kalau di sini mati kamu yakin masuk surga nggak? Terus jawabnya kayak masih ragu-ragu. Aduh nggak tahu kak, gitu. Kak ketahuan ya masih muda ya. Tapi bukan dari jemaat ini kok, ada aku tanya di luar. Jadi berarti memang menarik ya, maka berarti perlu sekali karya penebusan ini ya, karya penebusan ini dijelaskan. Berarti ini perlu banget diperhatikan ya buat jemaat, buat teman-teman, bapak ibu semua yang mungkin hari ini masih mempertanyakan, masih bingung, aku kalau mati gimana ya? Aku kalau abis ini kan kematian kekal, semua manusia kan mengalaminya ya, karena dari Adam itu dosa satu orang, kita semua juga terkena dampaknya, berdosa juga. Ini kalau kita mau bahas dosa bisa jauh lagi nih, tapi karena kita bahasnya karya penebusan, jadi akibat dosa itu maka akhirnya orang bertanya-tanya abis ini aku kemana nih gitu kan. Buat bapak ibu yang gimana ya? Nah buat bapak ibu yang masih mempertanyakan itu, masih bingung atau belum tahu bahkan abis ini mau kemana, bapak ibu jemaat teman-teman, kalau misalnya sebentar nih abis denger podcast ini terus ini mungkin pertanyaan buat kita hari ini ya. Iya, kalau misalnya hari abis denger podcast kita meninggal gitu ya, amit-amit sih sebenarnya, tapi misalnya bapak ibu kemana, yakin kemana gitu. Nah itu penting banget sih hari ini ya, jadi penting banget tema kita hari ini. Maka setelah ada hukuman itu kita sambil dengerin terus ya bapak ibu ya. Gimana kak, jadi setelah ada nih manusia jatuh dalam dosa, terus ada hukumannya, mati fisik, mati rohani, mati kekal gitu ya. Setelah itu apakah Allah sejahat itu kan enggak kan ya? Di sinilah jadi sebenarnya hukuman itu kan merupakan keadilan dari Allah. Kita percaya bahwa betul. Allah yang kita percaya adalah Allah yang mengasihi, tapi Allah yang adil. Salah ya salah. Benar ya benar ya, oke. Dia nggak pernah membela orang yang melakukan dosa, tapi dia tetap menghukum. Dia tetap menghukum orang yang berdosa. Oke. Nah, dan hukumannya adalah itu tadi yang kita sudah bahas, yang mengalami keterpisahan, kemudian mati. Tapi Allah tidak setega itu ya, maksudnya membiarkan kita mengalami semua itu. Dia memiliki, karena dia maha kasih itu ya. Dia memiliki caranya sendiri.
yaitu dengan Yesus disalibkan karena cintanya. Ya, Deng. jadinya nyanyi ya. Iya, jadi Yang nyanyi. kayak penebusannya. Jadi Oke. kalau manusia mau bebas ya, kalau mau bebas dari pengumuman itu sebenarnya nggak ada satupun yang bisa bebas dari pengumuman itu. Ah. Nggak ada satupun yang bisa Betul, melakukan betul. itu karena ya, Karena yang tadi aja ya, Nah, seorang pun yang berbuat baik tuh, yang berbuat benar aja nggak ada tadi ya, Roma Nggak 3 ada. tadi itu ya. hanya anugerah Allah yang bisa membuat manusia itu bebas dari pengumuman itu. Makanya Allah memiliki inisiatif sendiri untuk menyelamatkan manusia itu Gila dari itu ya, gila. Buat aku gila sih. Maksudnya kita kalau salah, jadi Allah yang berinisiatif. Ini Inisiatif. perlu di highlight sih, perlu siapa digaris yang bawah. salah, siapa yang inisiatif salah, gitu siapa ya. yang iya. Itu kadang-kadang manusia suka begitu kan. Salah tapi wah, nggak mau berinisiatif ngapain, tapi ya Tapi Allah bersyukur karena dia punya inisiatif untuk menyelamatkan kita ya. Kita kenalnya dengan penebusan ya. Dia menebus. Kalau misalnya kita berbicara mengenai penebusan, berarti penebusan itu pembelian kembali atau membeli kembali. Contohnya jika kita, mungkin Bapak Ibu pernah ya menggadaikan atau gada ya? Ya, Menggadaikan gade. barang ya. Berarti kalau gadai misalnya- pacar Kak, gadai pacar boleh. Nggak ada itu sebenarnya. Salah. sewa sih. Oh sewa, wah. Ya misalnya gadai barang. Itu yang hari ini soalnya masih muda-muda jadi banyak. Masih muda. Jadi menggadaikan berarti kalau kita mau menebus kembali itu berarti kita harus kasih uang tebusan. Ada harga yang harus Ada dibayar. harga yang harus dibayar. Atau misalnya kalau misalnya kita lihat di perjanjian lama ya, budak kan kalau misalnya kita mau menebus budak kan harus bayar biar dia menjadi milik kita. Jadi kalau kita misalnya lihat nah Allah melakukan itu kepada manusia yang berdosa. Dia memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi manusia berdosa. Ya, jadi penebusan ya, membeli kembali. Membeli Dan kembali. iya, dan cara penebusannya itu sebenarnya Itu yang luar biasa sih. iya itu buat aku gimana? Mungkin Kak Indra mau menjelaskan sedikit cara penebusannya. Kita kan kemarin baru Paskah ya. Baru Jumat Agung juga, dan aku yakin semua jemaat, semua Bapak Ibu, semua orang Kristen bahkan di luar orang percaya pun tahu. Tahu ya. Cuman mungkin bisa dijelasin sedikit Kak, kira-kira. Tadi kan saya ini ya, kita sudah ngomong yang di awal ya bahwa dia memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi manusia berdosa. Nah, gimana caranya? Gimana Kak? Yaitu dengan dia datang ke dunia ini. Iya, jawabannya mantap sekali ya. Iya, betul. Itu benar loh. Dia datang ke dunia ini ya. Nah, dia sebagai Allah, tapi dia mau datang ya Kak. Saya yakin kalau di surga tuh pasti sesuatu yang sangat luar biasa. Kita nggak bisa menggambarkan seperti apa, tapi tempatnya saya nggak bisa bayangin seperti apa. Yang pasti Yang bahagia, pasti bahagia dan kamu tidak ada kesusahan. menikmati Allah, iya, dan sangat iya. Tapi Allah itu mau datang ke dunia ini, dia mau menjadi manusia. Jadi ketika dia mau menjadi manusia, itu dia mengalami juga yang namanya pergumulan manusia. Dia mengalami apa yang dialami oleh manusia, seperti dia mengalami kehausan, kesakitan ketika sakit dia mah, mungkinnya terlambat makan, sakit mah juga kali ya. ya kita nggak tahu ya. Kan yang dialami manusia Kak, sakit mah Ya misalnya. mungkin ya kali ya, karena kita kalau lihat di Alkitab kan Tuhan Yesus tuh sibuk sekali ya pelayanannya. Asam urat, Jadi pijet. mungkin dia mengalami sakit mah atau segala macam, kita nggak pernah tahu karena Alkitab tidak pernah mencatat itu. Iya. Kayak menangis gitu-gitu juga. Tapi Tuhan Yesus mengalami itu, dia haus. Itu yang kita pernah lihat di Alkitab. Dia juga mengalami kesakitan waktu dia disalib, dia dipukul. Saya yakin dia pasti mengalami kesakitan yang luar biasa. Iya, Itu bahkan di Passion of the Christ itu ya filmnya. iya, itu sebagai apa ya? Keadaannya sebagai manusia dia mengalami itu semua. Iya, padahal ya Padahal maksudnya udah enak kan di surga sebenarnya. Ya kita siapa sih yang kalau udah di atas pengen ngapain saya pengen ke di dunia bawah? menderita seperti Iya, itu? kalau udah di atas pengen di bawah siapa Ya, yang dia mau? datang ke dunia ini untuk mengalami itu semua. Dan ya caranya itu dia lahir melalui seorang perempuan, tapi bukan berarti dia manusia kayak kita yang berdosa. Dia lahir dari manusia yang berdosa juga, tapi dia bukan manusia yang berdosa. Dia beda dengan kita. Ini dia memang makanya ada 100% Allah, 100%. 100%. Nah, itu gimana Kak berarti jelasinnya? 100% Allah, 100% manusia. Jadi ketika dia datang ke dunia ini dia tetap Allah.
bukan berarti kalau dia menjadi manusia kealahannya itu hilang. Oke. Dia tetap Allah. Kalau ada istilah di dalam Alkitab itu mengosongkannya. Mengosongkan Dia diri. mengosongkan Iya. dirinya. Ada kan? Saya lupa sih ya. Ada. Kalau bapak itu tahu. Ada. Silakan dibuka. Dengan Efesus sama Filipi dah. Pokoknya Coba, ada. iya. Dia mengosongkan dirinya. Dia Allah, tapi dia menjadi manusia 100%. Kalau dia menjadi manusia ya manusia juga, tapi dia tetap Allah. Tetap Allah. Oke. Jadi ya seperti saya bilang tadi, dalam keadaannya manusia ya dia mengalami semua yang dialami manusia, kesakitan, pergumulan, ketakutan. Kalau kita lihat ya di sebelum dia disalib itu, di Taman Getsemani itu, dia kan mengalami sebuah pergumulan, berarti itu dia mengalami semua itu. Nah, tapi dalam keadaannya manusia tidak menghilangkan keilahiannya sebagai Allah. Dia tetap Allah. Nah ini Itu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. hanya Allah doang gitu ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sih. Allah Jadi yang kita percaya seperti itu. ya Allah yang 100% Allah, 100% 100% manusia. 100% Jadi bisa merasa. Jadi itu makanya dia jadi manusia ya supaya bisa ini kan gantiin manusianya ini keberdosaannya manusia. Hukuman betul, dosa betul. itu diganti sama makanya itu dia jadi manusia gitu ya. Bukan. Ini Nah, itu saya gimana, jadi Pak? ingat. Oh jadi ingat. Saya jadi ingat ini. Kenapa Apa? sih Allah harus jadi manusia? Maksudnya dia kan kalau mau membebaskan manusia dari hukuman itu ya udah dia bisa kan dia bisa ya cara udah lain selesai. atau menghilangkan hukuman itu kan. Menghilangkan hukuman itu tanpa harus jadi manusia. Nah, kenapa dia menjadi manusia? Karena yang melakukan dosa itu adalah manusia dan yang harus dihukum itu adalah manusia. Iya, jadi kayak ya udah kita harus fair gitu ya. Nah, Tuhan jadi- juga fair gitu ya. jadi Ya itu Tuhan- adilnya juga sih. Ya sudah kalau begitu saya jadi manusia. Bahkan dari situ dilihat tuh proses karya kasihnya Allah ya sebenarnya. Saya jadi manusia aja, jadi saya bisa menggantikan mereka. Wah, ini kalimat yang membuat saya terharu sebenarnya. Ada Saya tisu. jadi manusia aja, saya bisa menggantikan mereka. Iya, betul itu gila sih. Jadi sebenarnya ya ada fairnya juga ya kalau misalnya kalau aku dari luar ya lihatnya, ya Allah kok nggak fair amat gitu. Kamu selamatin manusia ya udah kamu santai aja kan dia nggak kena hukuman kan. Nah, betul. Tapi Allah dengan sengaja jadi manusia supaya dia bisa menggantikan dengan adil kan ya. Manusia ganti manusia gitu. Bahkan dari situ dia tunjukin kasihnya dari situ ya. Itu Betul. Dari itu sini kita melihat pemikiran bahwa yang luar biasa banget sih. Itu Allah tetap adil. Dia tetap mengasihi, tapi dia juga tetap adil. Nah, adil itu ya itu. Supaya dia tetap adil, dia menunjukkan bahwa manusia harus dihukum. Berarti saya harus menjadi manusia. Biar penghukuman itu nggak ada begitu. Iya, walaupun ya jadi manusia nggak enak ya, bahkan dia itu mengosongkan diri dan merendahkan diri. Filipi 2 gitu. Iya betul. Oke. Nah, itulah tujuan kelahiran Yesus ke dunia ini. Tujuan kedatangan dia ke dunia. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Udah hafal nih kayaknya. Ada beberapa yang udah hafal. Besar kasih Allah akan Kan dunia dia ini. sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap. Ini benar semua kata-katanya ya. Anak sekolah minggu nih, guru sekolah minggu ini. Soalnya hafal ayat ya. Ya, jadi itu tujuan tadi kan cara penebusannya jadi manusia dan sebagainya, kemudian tujuan penebusannya jelas ya. Iya. Karena begitu besar Karena begitu besar kasih Allah. kasih Bahkan Allah akan dunia ini. aku pernah baca satu terjemahan tuh dibilang begitu besar itu sebenarnya diartikan karena dengan cara yang besar itulah gitu ya. Jadi begitu besar tuh bukan cuman begitu besar, tapi besar tapi dengan dia mau merujuk ke dengan cara yang luar biasa itulah yang gila-gilaan itulah Allah tuh Bahkan ngasih dunia. penghukumannya itu yang perlu kita renungkan ya, maksudnya sangat luar biasa dia alami penderitaan, mulai dari dia dituduh, mulai dari dia dicambuk ya, dia dicambuk, bahkan disalib ya. Bahkan terpisah dari Allah sih, Terpisah dari dari Bapa. Allah. Itu momen yang gila sih, maksudnya Yesus terpisah dari Bapa Dari Bapa ya. karena dosa itu kan. Jadi itu satu hal yang Dosa kita ditanggungkan ke dia. iya. Jadi itu sangat luar biasa ketika dia disalib. Sebenarnya ya kita yang harus disalib itu ya. Iya betul. Tapi karena itu dia mengasihi, jadi ya udah dia yang disalib, bahkan dia mati.
Oke, itu satu hal perenungan yang sebenarnya karena kita kan kadang ya udah lihat salib, ada kalung salib, ada hiasan salib, itu tuh di gereja ada salib. Mungkin kita perlu untuk setiap ada waktu-waktu kita ingat kembali sih gimana karya Allah. Kadang kan karya Allah itu sambil lalu aja kan, oh ya ada salib, tapi gimana ketemu salib, lihat salib kita bisa lihat ini loh, Allah tuh gila, dan harusnya itu bisa mentransformasi hidup kita sih ya sebenarnya. Ya kita merayakan Paskah setiap tahun ya, ini bukan hanya sekedar kayak mengenang atau mengingat kembali, aduh gimana sih Tuhan Yesus itu waktu itu dia menderita bagi saya, tapi bagaimana dia mengubah hidup kita ya. Iya, harusnya iya betul. Jadi kasihnya itu yang mengubahkan gitu ya, harusnya itu memotivasi kita. Nah, betul. Berarti kalau gitu Kak, sebenarnya pertanyaannya aku mau lanjut lagi. Ketika kita udah diselamatkan, terus apa? Ya kalau kita sudah diselamatkan, berarti kita menjadi ini ya, menjadi apa ya? Kalau kita diselamatkan berarti kita bebas ya dari hukuman itu. Iya. Nah kita bebas dari hukuman itu. Iya. Tapi tidak hanya itu, tapi kita dimana dipanggil untuk menjadi anak Allah. Di Yohanes 1 ayat 12 kalau nggak salah. Yohanes 1 ayat 12. Diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah ya. Semua nggak salah sih. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iya. Jadi kita menjadi anak. Kita tidak hanya dibebaskan dari hukuman itu, tapi kita menjadi. Jadi sebenarnya nggak dipanggil sih, tapi udah otomatis ketika kamu percaya menjadi anak Allah seperti itu. Berarti flow-nya begini, setelah manusia jatuh dalam dosa, ada hukumannya yaitu kematian, maut, gitu kan. Setelah itu Allah menebus dengan kasihnya, dan kasih itu kita perlu respon iman ya. Iya, perlu diresponi dengan iman, percaya, dan itu pun diberikan, iman itu diberikan oleh Allah. Nah, ini menarik. Iman itu pun yang ngasih itu Tuhan. Jadi kalau kita bisa percaya, itu karena Tuhan. Itu anugerah. Itu kalau kita bisa hari ini mau ikut katekisasi, mau belajar kenal Allah, bahkan nanti mau mengaku percaya sama Allah, itu anugerah Allah. Jadi setelah ini gila sih, jadi proses kita jatuh, kemudian Allah tebus, bahkan Allah yang kasih taruh iman itu. Setelah itu kita otomatis gitu ya, langsung diangkat, langsung jadi bagian dari anak-anak Allah, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Nah, ada satu yang familiar yang mungkin terkenal banget, itu tadi aku udah bahas di awal ya, itu tentang menjadi warga kerajaan Allah gitu ya. Jadi kalau jadi anak-anak Allah ya berarti masuk dalam warga kerajaan Allah pastinya ya. Nah itu menarik sih Kak buat aku, warga kerajaan Allah gitu. Nah itu kira-kira gimana Kak maksudnya setelah itu? Iya kan kita udah ini nih, kita jadi warga kerajaan Allah sekarang. Boleh nggak aku bilang seperti itu? Kita jadi kalau kita ngomong soal kerajaan, berarti itu kayak apa ya? Berarti ada, kalau kerajaan ya berarti ada rajanya. Kalau misalnya kita kerajaan di Inggris atau di mana kan ada rajanya. Iya. Berarti warga kerajaan Allah berarti yang menjadi raja di sini adalah yang pastinya Allah itu sendiri. Oke. Berarti gimana tuh Kak? Jadi kita yang sudah percaya kepada Allah itu kita disebut sebagai warga kerajaan Allah. Oke. Nah kerajaan Allah yang dimaksudkan di sini ini bukan apa ya? Bukan sebuah tempat atau sebuah kerajaan, apa ya menjelaskannya? Ya sebuah tempat. Nah sebuah tempat. Tapi di mana yang dimaksudkan di sini adalah pemerintahan Allah sebagai raja. Artinya Allah itu yang menjadi raja bagi orang-orang yang sudah percaya tadi ya. Menjadi raja atas orang menjadi raja itu atas gimana? Percaya. Jadi mereka tuh hidup di bawah pemerintahan raja itu sendiri, yaitu Allah. Berarti, nah ada bayang gini, soalnya kan kalau aku kan kebanyakan nonton film ya, jadi kalau raja kan berarti tergantung, ada raja yang baik atau raja yang otoriter. Nah ini raja yang baik pasti, aku percaya Allah yang bukan baik. Sih. Iya. Berarti ada aturan mainnya juga dong. Iya. Berarti. Jadi kan setiap, kalau kita di Indonesia ya, kita kan
presidennya. Kita di Indonesia tuh ada undang-undangnya. Oh iya. Ada Betul. peraturan kita sebagai warga negara Indonesia. Ada norma. Nah, Asik, ada norma. kita harus mengikuti apa yang ada di undang-undang itu. Jadi ya kita harus mengikuti peraturan negara seperti itu. Ya, norma kamaru caya. Norma atau hukum. Salah. Jadi ketika kita melanggar peraturan itu pasti ada hukumannya. Iya. Kalau di Indonesia ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan kerajaan Allah, kalau Allah sebagai raja, Allah sebagai raja kita, berarti dia juga punya peraturannya yang harus kita ikuti. Jadi kalau warga kerajaan Allah pasti adalah, saya percaya pasti adalah peraturan yang harus kita ikuti, sama seperti yang kita di Indonesia ini. Betul. Ada hukumnya yang harus kita ikuti. Nah, bicara tadi, makanya kan tadi Kak Indra bilang soal kerajaan, dia punya norma, dia punya hukum. Nah, aturan main itu sumbernya dari mana Kak? Kalau kerajaan kan punya aturan. Jadi pengarang hukum, ketetapan itu berarti sumbernya ya kalau kita sebagai warga kerajaan Allah, Allah ya sebagai pemerintah kita, raja kita, berarti hukum dan peraturan itu tidak jauh dari Alkitab. Semuanya itu ada di Alkitab. Oke. Berarti Alkitab. Ya, contohnya yaitu buah roh ya. Di situ ada kesabaran, ada mengasihi, kebaikan. Coba dinyanyikan. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Ya itu pokoknya. Saya tidak apa ya lagunya. Pokoknya itulah buah roh. Jadi kita ya hidup sesuai dengan mengasihi, sabar, penguasaan diri, kebaikan. Tapi kita perlu tahu bahwa kita melakukan semua itu karena kita sudah menjadi warga kerajaan Allah. Bukan berarti kita melakukan itu supaya kita bisa menjadi. Tapi ketika kita melakukan itu karena kita sudah menjadi, bukan untuk menjadi ya, tapi karena sudah menjadi. Berarti harusnya nah ini kadang-kadang kan kita tuh kalau mengikuti ketetapan Allah, maksudnya hidup sesuai firman, hidup sesuai aturan main kerajaan Allah, kadang kan berat kan Kak, bahkan betul. Harus diakui bahwa itu sangat berat. Maksudnya nggak semua ngomong mengampuni aja dah, mengampuni apa untuk dilakukan. Iya, ngomong mengasihi deh, berani nggak mengasihi saudara seiman? Mengasihi kayak apa gitu kan? Mengasihi senyum aja kadang enggak gitu kan? Kadang aja kayak awkward, kayak bingung, kayak gimana gitu kan sebenarnya. Nah, tapi kira-kira gimana? Apakah ini yang jadi perenunganku sih sebenarnya. Akhirnya apakah mungkin kita itu bisa aja gak bisa ngelakuin ketetapan Allah itu? Mungkin gak kita itu yang gak bisa masih karena bisa melakukan dosa, intinya seperti itu. Iya, maksudnya iya sih. Kayak misalnya masih gagal, itu gimana Kak? Kalau misalnya ternyata aku ini kan udah percaya sama Tuhan kan, kita udah percaya sama Tuhan, kita udah selamat, kita percaya dan kita harus hidup sesuai dengan yang Tuhan mau gitu ya. Tapi kenyataannya kan kita kadang bahkan sering kali nggak hidup sesuai dengan yang Tuhan mau gitu kan. Nah itu kira-kira gimana Kak meresponi fenomena ini sebenarnya, meresponi hal ini supaya gimana? Ya sebagai manusia ya tidak bisa kita sangkali kalau memang ya kita masih sering melakukan itu tanpa sengaja maupun dengan sengaja. Tapi bukan berarti karena dosa ya atau pelanggaran kita itu membuat kita akhirnya tidak diselamatkan. Maksudnya penghukuman yang ditiadakan Allah itu akhirnya tidak berlaku bagi kita. Oke, tetap berlaku. Sekali diselamatkan, tetap diselamatkan. Itu yang kita percaya ya. Nah, tapi kalau kita melakukan dosa itu bagaimana? Iya, bagaimana? Nah, yang kalau misalnya kita masih melakukan dosa ya, yang pasti kita meminta pengampunan sama Tuhan. Dan tapi kadang kan kita feeling kita tuh kadang nggak feeling guilty feeling itu, kadang nggak merasa bersalah, kadang wes jatuh terus gitu kan. Misalnya nih kita ngomong, misalnya simpel aja pornografi, dia orang percaya kok, atau kita lihat pendeta-pendeta yang selama ini sangat besar, let's say Raffi Zacharias, dia
sangat baik sekali apologetikanya, tapi dia ternyata melakukan kekerasan seksual sama orang lain gitu, dan itu terus berlanjut sampai hari ini. Nah itu tuh aku kadang mikir, apakah mungkin seorang yang udah percaya sama Tuhan tuh jatuh sedemikian rupa? Saya percaya sih kalau orang yang sudah benar-benar hidup dalam Kristus, maka harusnya sih dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Ya mungkin kita percaya kalau kita adalah manusia yang lemah, kita kadang jatuh. Tapi kalau kita jatuhnya berulang-ulang, ya mungkin itu perlu dipertanyakan ya ke diri perlu kita. Dipertanyakan, iya. Apakah kita benar-benar percaya kepada dia itu? Iya, karena kalau percaya berarti harusnya kamu merasakan kasihnya, kamu ditransformasi. Kadang kita juga yang ini sih, maksudnya kita sudah tahu itu salah, tapi kita masih melakukan itu. Iya, betul. Dan mungkin Allah juga mengingatkan kita, tapi kita nggak mau dengar. Nah, berarti kayak kita melawan. Enggak lah, saya melakukan sekadar, tapi nanti habis ini baru enggak ya. Tapi balik lagi melakukan itu, nah itu kita perlu pertanyakan, apakah kita benar-benar percaya kepada Kristus, kita benar-benar sudah hidup di dalam Dia apa belum? Apakah kita sudah menjadi warga kerajaan Allah atau belum gitu ya? Apa kita akhirnya balik lagi, apakah kita sudah benar-benar lahir baru gitu ya sebenarnya? Berarti dari penjelasannya kalian berarti kalau kamu sudah benar-benar percaya, kalau kamu sudah lahir baru, beriman sama Kristus, harusnya kamu jatuh dalam lubang, tapi kamu nggak akan membiarkan diri kamu jatuh terus-menerus. Kamu akan berusaha untuk nggak jatuh, untuk berubah gitu ya. Ya itu betul pertolongan Tuhan. Maksudnya aku melihat beberapa fenomena belakangan, bahkan di Surabaya kan juga ada hamba Tuhan yang jatuh dan sebagainya. Makanya ini sih. Kita kan sebagai manusia lemah, kita harus tetap bergantung sama Tuhan. Iya. Jadi kita nggak bisa lepas dari Tuhan gitu ya, karena Dia satu-satunya pribadi yang bisa mampuin kita untuk nggak jatuh di lubang yang sama sih. Ini sebenarnya jadi perenungan kita semua juga sih ya, maksudnya jadi warga kerajaan Allah yang masih dalam kedagingan gitu ya. Masih mungkin bahkan aku juga mengakui bahwa aku masih sering jatuh juga dalam semua manusia pasti mengalami hal yang sama. Tapi bagaimana kita cara merespon atau menyelesaikan itu? Sebagai warga kerajaan Allah. Oke, teman-teman, kurang lebih Bapak Ibu semua, aku rasa cukup kali ya, dari kita bahas Allah yang menebus, kemudian bagaimana Allah menebus, cara penebusnya seperti apa, Tuhan Yesus itu seperti apa gitu kan, karya penebusannya. Nanti kalau Tuhan Yesus dan karya-karya yang lain nanti kita akan ketemu di lain sesi, tapi ini khusus kita mau bahas soal karya penebusan Allah, dan ini satu hal yang penting dalam kekristenan gitu ya. Ini menyangkut iman kita, kepercayaan kita gitu ya, dan masa depan kita. Dan ini satu hal yang sangat pasti sih. Jadi ketika kamu percaya, ya kamu selamat, kamu jadi bagian dari warga kerajaan Allah. Jadi bagian warga kerajaan Allah berarti ya kamu harus hidup sesuai dengan yang raja kamu tentuin gitu. Dan harusnya yang ditentuin sama Tuhan itu harusnya nggak berat nggak sih, maksudnya ini akhirnya sebelum ditutup ya, sebenarnya nggak berat sih ya harusnya, cuman kadang karena kita ini masih manusia yang ada dagingnya, masih ada dosa yang berusaha mengganggu, harusnya sih ini ya baik ya gitu. Jadi ya mari jalani dengan terus minta pertolongan Tuhan, pertolongan raja kita ya, karena raja kita bukan raja yang otoriter, raja yang mau jalan bareng kita gitu. Oke, nah kurang lebih di akhir Katekpot kita hari ini biasanya ada pertanyaan Kak. Nah Kak Indra sudah siapin pertanyaan nggak? Khusus ini untuk semua katekisan yang ikut, wajib untuk merenungkan, menyiapkan jawaban dari pertanyaan berikut. Ada pertanyaan nih Kak ya? Ada. Nah mungkin boleh dibacakan Kak? Ada 3 pertanyaan ya? Wah banyak ini. Cuma 3 kok. Iya. Kalau banyak kayaknya 10 ke atas. Ada 3 pertanyaan yang harus dijawab dari sekarang, tapi nanti di hari Jumat atau nanti kita cari hari Kamis atau hari Jumat ada harinya. Iya. Kita bisa sharing bersama. Pertanyaan pertama adalah apa yang
Bapak Ibu ya atau teman-teman ketahui tentang karya penebusan Allah. Mungkin dijelasin tentang karya penebusan itu. Iya. Oke. Kemudian yang kedua itu kerajaan Allah itu seperti apa yang menurut kita. Lalu yang ketiga, apa yang harus kita lakukan sebagai warga kerajaan Allah. Oke. Jadi mungkin cuma 3 pertanyaan itu kali ya perlu kita jawab. Berarti yang pertama itu kita ulangin ya, apa yang kamu ketahui tentang karya penebusan Allah. Kemudian apa itu kerajaan Allah. Terus apa yang harus kita lakukan sebagai warga kerajaan Allah. Gampang kayaknya. Gampang tapi susah dilakuin sebenarnya. Betul. Karena kadang gampang harusnya. Iya, kadang kan ya aku merasa karena kasih salib itu sudah sering didengungkan, jadi kadang tidak menggetarkan hati. Kayak jadi ini mungkin juga pelajaran buat kita semua hari ini ya. Cuma sekedar pengetahuan ya. Iya. Oh, Allah yang saya percaya adalah Allah yang disalib. Betul. Allah yang mati, kemudian Allah yang bangkit, tapi bagaimana hidup kita ya? Itu karena nah itu tuh jadi problem gitu, karena salib itu mungkin jadi sesuatu hal yang klasik yang biasa, jadi kadang atau ya itu pertanyaannya karena terlalu klasik kah, kita lupa kah, atau karena kita belum benar-benar percaya. Nah itu jadi perenungan kita semua deh. Tapi mungkin sambil merenungkan 3 pertanyaan ini, mempersiapkan jawabannya, Bapak Ibu katekisan semuanya bisa, bahkan Bapak Ibu yang dengerin ya, bisa merenung lebih jauh, take time lebih banyak gitu ya, untuk tetap merasakan dan merenungkan, mengalami kasih Allah, karya penebusan Allah itu yang gila-gilaan. Mungkin di sini kita nggak terlalu bahas terlalu mendalam seperti apa, tapi nanti pas mungkin ini kali ya pertemuan di ini ya, betul. Di Zoom itu mungkin lebih mendalam lagi karena kan kita bisa ngobrol lebih banyak ya, bisa diskusi lebih banyak di kelompok-kelompok kita juga. Oke. Jadi ini hanya sekedar kita tahu beberapa dari sekian banyak ya. Oke, dan aku rasa udah cukup untuk hari ini, dan semoga Bapak Ibu semua bisa terus mengalami karya penebusan Allah, terus ingat, terus diingatkan, dan bisa terus bertransformasi ya sebagai warga kerajaan Allah. Karena itu untuk mengakhiri Katekpot kita hari ini, mungkin Kak Indra bisa doa, menutup kita dalam doa, ngajak juga untuk semuanya kita sama-sama berdoa ya. Ya, kita berdoa Bapak Ibu semua. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh belajar banyak hal. Kami boleh belajar tentang kasih-Mu, karya penebusan-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, ini bukan hanya sekedar pengetahuan bagi setiap kami, tapi bagaimana materi yang kami pelajari hari ini mengubah hidup kami sebagai warga kerajaan Allah. Dan Tuhan juga tolong kami sehingga kami terus bergantung kepada Tuhan dan tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sampai berjumpa di episode Katekpot selanjutnya. Dadah, Tuhan berkati.